Sebagian dari diriku hampir tidak merekam ini. Beberapa hal yang kudengar di klinikku sebenarnya tidak seharusnya dibagikan secara publik. Tetapi yang satu ini terus terngiang di pikiranku sepanjang hari. Mengabaikannya terasa salah, seolah-olah aku berpura-pura itu tidak penting. Tadi, ada seorang wanita berusia pertengahan 40-an, sudah menikah lama, datang sendirian. Dia mengatakan dia hanya perlu membicarakan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan di rumah. Itu bukan krisis, tidak ada perselingkuhan, tidak ada ledakan dramatis besar. Hanya sesuatu telah berubah. Selama beberapa tahun terakhir, katanya, suaminya menjadi lebih kasar, keras, dan cepat. Bukan dengan cara yang pernah dia minta. Itu perlahan-lahan menjadi kebiasaannya. Dia hanya meraihku, membalikkan badanku, lalu bergegas, katanya. Seolah-olah dia mencoba pergi ke suatu tempat daripada bersamaku. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang benar-benar menyentuhku. Aku merasa diperlakukan tidak adil, bukan dipeluk. Ketika seorang wanita mengatakan itu, dia menunjuk pada sesuatu yang sangat spesifik. Intensitas fisiknya ada di sana. Urgensinya ada, tapi pesan emosionalnya hilang. Bagian yang mengatakan bahwa dia dihargai dalam sesuatu yang rentan bukan hanya hadir untuk itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah berhenti menantikannya. Itu kalimat yang tenang, tetapi mengandung begitu banyak bobot. Dan kemudian, 1 jam kemudian, seorang wanita lain duduk di kursi yang sama persis dan menggambarkan masalah yang berlawanan. Pernikahan yang berbeda. Sekitar 12 tahun. Dia hampir merasa tidak enak membicarakannya. Tetapi dia mengatakan semuanya telah menjadi begitu lembut, begitu hati-hati, begitu terukur dengan cermat, sehingga dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri lagi di dalamnya. Dia bertanya sebelum segalanya, katanya. Dia selalu memeriksa. Kemudian dia menambahkan, terkadang saya hanya ingin dia berhenti bertanya apakah itu baik-baik saja dan langsung mengambil kendali. Langsung menarik saya, tidak ragu-ragu. Menahan saya tanpa berpikir terlebih dahulu. Dia tidak meminta kekerasan, dia meminta untuk merasa diinginkan. Keinginan yang tidak terasa dibuat-buat. Keinginan yang tidak berhenti untuk bersikap sopan. Dan saat itulah saya menyadari. Mereka menggambarkan erosi yang sama dari ujung yang berlawanan. Yang satu berhenti merasa dihargai, yang lain berhenti merasa diinginkan. Aku juga menyadari hal ini pada diriku sendiri. Bukan sebagai dokter, sebagai seorang wanita. Ada saat-saat ketika yang kuinginkan adalah merasa sepenuhnya dipeluk, perlahan diperhatikan, di mana intinya bukan tergesa-gesa, melainkan koneksi, di mana seseorang yang meluangkan waktu terasa seperti sebuah pesan, "Kamu penting." Dan kemudian, ada saat-saat lain ketika aku tidak menginginkan perhatian yang hati-hati. Aku tidak menginginkan pengaturan. Aku ingin merasa dipilih dengan cara yang tidak terlalu dipikirkan. Aku ingin seseorang menarikku lebih dekat tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Dengan ketegasan, dengan keputusan yang pasti. Kedua kebutuhan itu nyata. Yang satu menciptakan rasa aman, yang lain menciptakan hasrat. Dan ketika salah satunya menghilang terlalu lama, segalanya mulai menipis. Yang meresahkan adalah bahwa hal itu tidak dramatis ketika terjadi. Tidak ada momen besar. Itu hanya perlahan menjadi kurang hidup, kurang bersemangat, kurang hadir. Ini juga terhubung dengan sesuatu yang tak terduga. Saya telah menyebutkan bubuk oksida nitrat kepada beberapa pasien pria, terutama untuk sirkulasi dan performa. Tidak ada yang ekstrim, hanya aliran darah yang lebih baik. Beberapa pria itu kemudian kembali dan memberitahu saya bahwa istri mereka juga telah mencobanya, hampir secara kebetulan. Dan para wanita mengatakan bahwa semuanya terasa lebih responsif.
lebih aktif, lebih hadir. Masuk akal jika Anda memikirkannya. Aliran darah adalah aliran darah. Tubuh tidak tiba-tiba mengubah aturannya hanya karena Anda seorang wanita. Saya akhirnya mencobanya sendiri, sebagian besar karena rasa ingin tahu. Dan sulit untuk menggambarkannya tanpa terdengar dramatis. Itu hanya membuat saya merasa lebih hadir dalam tubuh saya sendiri. Saya tidak akan melebih-lebihkannya. Ini bukan sihir, tapi itu terasa. Jika Anda penasaran, tautannya ada di bawah. Itu saja yang akan saya katakan. Tetapi semua itu tidak menggantikan komunikasi. Para pria yang menjaga hubungan tetap hidup adalah mereka yang dapat memperhatikan perubahan tersebut, atau setidaknya menanyakannya dengan cara yang tidak terasa seperti interogasi. Saya membuat sesuatu untuk para pria yang mengatakan kepada saya bahkan tidak tahu harus bertanya apa. Saya menyebutnya buku panduan keinginan, yang memang terdengar seperti judul iklan larut malam. Tapi saya tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk mengatakan berikut 20 pertanyaan yang benar-benar membuka percakapan ini. Gratis. Saya membuatnya karena saya lelah melihat para pria keluar dari kantor. Saya ingin menjadi lebih baik, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Jika bermanfaat, silakan. Yang terus saya pikirkan malam ini adalah ini. Pasangan yang tetap bertahan bukanlah pasangan yang mempelajari teknik rahasia tertentu. Mereka adalah pasangan di mana kedua orang masih merasa dicintai, dipahami, diinginkan, dan aman dalam keseimbangan yang terus bergerak. Saya terus kembali pada dua wanita itu, 1 jam terpisah, kursi yang sama, keluhan yang berlawanan, berasal dari tempat yang sama yang tenang. Saya masih belum tahu bagaimana mengatakan itu kepada mereka. Mungkin saya tidak akan pernah tahu. Mungkin cukup hanya dengan terus memperhatikan.